Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan saya, Ibu Heni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perencanaan keperawatan atau Renpra. Baik, perencanaan ya, ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa perencanaan ini adalah sejauh mana perawat bisa memikirkan cara agar masalah keperawatan pasien bisa selesai secara efektif dan benar. Ya, ingat semua pasien yang dirawat pasti memiliki masalah. Nah, masalah ini berupa pernyataan diagnosa keperawatan. Kalau ada pasien yang nyeri akut, kita harus memikirkan mau diapakan nyeri akutnya ini. Nah, itu yang disebut sebagai perencanaan. Nah, tujuan-tujuan ini sudah saya jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Intinya adalah Renpra atau rencana keperawatan dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Selain itu juga sebagai alat komunikasi. Ingat, perawat tidak sendirian ya saat merawat pasien. Dia berada di dalam tim, sehingga Renpra dibutuhkan sebagai alat komunikasi bagi perawat yang lain yang terlibat dalam perawatan pasien. Nah, langkah penting dalam perencanaan yang pertama adalah menentukan diagnosa keperawatan. Kita tahu pasien itu diagnosa keperawatannya kemungkinan lebih dari satu. Maka kita harus menentukan yang mana yang akan kita prioritaskan. Yang kedua, menentukan tujuan dan kriteria hasil. Yang ketiga, menentukan rencana tindakan atau intervensi. Jadi sebenarnya dalam perencanaan ini kegiatan yang penting ada tiga. Yang keempat tentu saja pendokumentasian. Ya, setiap pasien memiliki rencana keperawatan. Nah, kalau membicarakan rencana keperawatan, yang pertama tentu saja kita harus melihat diagnosa keperawatan apa yang dialami pasien ya. Ini buku rujukannya adalah buku SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Untuk melihat tujuan dan kriteria hasil, kita bisa menggunakan buku SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Dan untuk menentukan intervensi apa yang tepat pada untuk mengatasi diagnosa keperawatan yang dialami pasien, kita gunakan buku SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Maka nggak perlu mengarang sebenarnya ya, semua sudah ada referensinya. Baik, di prioritas masalah. Pasien saya punya atau mengalami 3 diagnosa keperawatan. Mana ya yang mau saya atasi terlebih dahulu? Nah, itu namanya menentukan prioritas. Namun bukan berarti misalnya masalahnya pasien ini ada nyeri akut, kemudian pasiennya juga mengalami masalah mual atau nausea, lalu pasiennya mengalami masalah gangguan tidur. Bukan berarti kita nyeri akutnya kita atasi dulu, lalu di hari kedua kita atasi mualnya, baru hari ketiga mengatasi tidurnya. Tidak. Tetapi prioritas bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian perawat karena mempengaruhi status kesehatan pasien secara umum. Kita tidak akan membiarkan pasien mengalami nyeri sepanjang hari. Nah, sehingga dikatakan nyeri ini menjadi prioritas. Nah, selanjutnya, bagaimana cara memprioritaskan diagnosa keperawatan? Mungkin ada kebingungan ya, pasien saya ada 3 diagnosa, mana yang mau saya dahulukan? Nah, yang pertama, cara menentukan diagnosa keperawatan adalah kita lihat hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow atau kebutuhan dasar manusia menurut hierarki Maslow. Nah, ini contoh kasusnya. Ada seorang laki-laki mengalami kecelakaan, dadanya terbentur, pasiennya sesak napas. Oke, pasiennya sesak napas, tapi pasien juga mengalami luka di kakinya. Nah, mana yang jadi prioritas sekarang? Ingat, oksigen itu di segitiga piramida Maslow itu yang paling bawah. Sehingga masalah pernapasan itu menjadi prioritas dibandingkan masalah lukanya. Oke.
Jadi kalau ada pasien Anda mengalami gangguan cairan, tapi pasien juga nggak bisa tidur, lihat di hierarki kebutuhan Maslow. Cairan lebih prioritas dibandingkan kebutuhan tidur. Jadi yang pertama, cara memprioritaskannya adalah menurut kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, menurut standar 5 standar asuhan keperawatan, bahwa prioritas pertama adalah mana yang paling mengancam kehidupan. Saya contohkan, pasiennya nyeri akut, ya, kemudian pasiennya nggak bisa tidur, pasiennya mual. Nyeri akut menjadi prioritas karena kalau tidak diatasi bisa menimbulkan shock neurogenik. Ya, pasiennya bisa pingsan, bahkan bisa meninggal karena tidak bisa beradaptasi terhadap nyeri. Jadi pilihlah prioritas itu mana masalah yang mengancam kehidupan. Kalau yang kasus kecelakaan tadi, masalah pernapasan lebih penting daripada masalah menutup luka. Oke, jadi kenapa kok jadi prioritas? Karena mengancam kehidupan. Berikutnya disebutkan bahwa prioritas pertama untuk diagnosa yang sifatnya aktual. Prioritas kedua untuk masalah resiko, ya. Meskipun ini tidak selalu. Kalau resikonya adalah masalahnya di pernapasan, maka itu menjadi prioritas. Oke. Yang selanjutnya pendekatan body system. Jadi menitik beratkan pada fungsi sistem tubuh dan fungsi pernapasan merupakan prioritas pertama dibandingkan dengan fungsi yang lain. Jadi kalau pasien ada masalah dengan jalan napas, tapi pasiennya juga mengalami defisit nutrisi, maka masalah pernapasan atau diagnosa bersihan jalan napasnya itu menjadi prioritas dibandingkan masalah yang lain. Apapun penyakitnya. Kalau pasien ada masalah dengan jalan napas akan menjadi nomor 1. Oke. Nah, ini prioritas berdasarkan pendekatan sistem, breathing, ya, itu jadi nomor 1 dibandingkan sirkulasi, dibandingkan kesadaran, dibandingkan perkemihan, pencernaan, dan selanjutnya. Ya, sehingga kalau di gawat darurat itu ada prinsip ABC, airway, breathing, sirkulasi. Jadi jalan napas itu menjadi prioritas. Selanjutnya kita sudah berhasil mengetahui bagaimana cara memprioritaskan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Baik, di mana kita bisa melihat pernyataan tujuan? Betul, di buku SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Kalau pasiennya nyeri akut, saya contohkan, maka tujuannya atau outcome-nya atau luarannya adalah tingkat nyeri. Dengan kriteria hasil nanti ada keterangannya di bawah. Untuk diagnosa keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif, maka tujuannya adalah jalan napas efektif. Nah, silakan Anda buka buku SLKI-nya. Semua diagnosa keperawatan akan terhubung dengan SLKI. Oke, saya tahu ya. Mungkin Anda perlu pelan-pelan ini belajarnya. Saya lanjutkan. Sekarang setelah menetapkan tujuan, berikutnya adalah menetapkan kriteria hasil. Saya kasih contoh. Pasiennya nyeri akut, diagnosa keperawatannya nyeri akut. Tujuannya tingkat nyeri. Apa kriteria hasilnya? Bagaimana kita bisa mengatakan nyeri akutnya itu tingkatnya berkurang? Apa kriterianya? Nah, di indikator itu ada kriterianya. Skala nyeri turun, pasien melaporkan berkurangnya rasa nyeri, dan selanjutnya. Pasiennya diagnosa keperawatannya hipertermia. Apa kriteria hasilnya? Suhunya 36 sampai 37. Oke. Jadi selalu ada kriteria hasil atau kriteria evaluasi. Apa gunanya perlu menetapkan kriteria hasil?
Ingat, di tahapan proses keperawatan ada yang namanya evaluasi nanti, bagian yang kelima. Di evaluasi itulah kita bisa menentukan apakah nyeri akutnya teratasi. Merujuknya kemana? Merujuknya ke kriteria hasil yang sudah kita tetapkan di dalam perencanaan. Oke. Nanti kita akan banyak latihan ya, supaya Anda lebih paham. Nah, setelah menentukan tujuan, tahapan yang ketiga dari perencanaan adalah menetapkan rencana tindakan atau intervensi. Rencana tindakan keperawatan adalah desain spesifik intervensi untuk membantu pasien dalam mencapai kriteria hasil. Oke. Ingat, rencana ya, baru rencana tindakan. Beda dengan implementasi. Kalau implementasi itu adalah pelaksanaan dari intervensi. Kita sedang belajar tentang perencanaan. Nah, di sini karakteristik rencana tindakan keperawatan itu selalu menggunakan kata action verb ya atau kata perintah. Timbang berat badan tiap hari. Kaji turgor kulit. Monitor tanda vital, karena masih sifatnya perintah, ya. Ingat, Renpra tadi adalah alat komunikasi untuk semua perawat. Jadi semua perawat yang terlibat dalam perawatan pasien akan melakukan intervensi tadi. Oke. Ya, jadi sangat khas itu berupa kata perintah. Dan harus jelas, ya. Misalnya berikan kolaborasi pemberian analgesik. Dosisnya berapa, rutenya, ya, pada siapa, jam berapa, dan seterusnya. Sehingga ada who, what, where, when, dan how. Oke, intervensi jika memungkinkan melibatkan pasien dan keluarganya, kemudian selalu tercatat berdasarkan prinsip ilmiah dan berdasarkan situasi pasien. Oke. Kemudian karakteristik tindakan keperawatan di sini adalah berdasarkan tujuan, melibatkan pasien dan keluarga, menjamin rasa aman dan nyaman, kemudian berupa kalimat instruksi yang ringkas, tegas, dan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, sekarang jenis-jenis tindakan keperawatan. Jenis tindakan keperawatan itu ada 4 ya. Ada yang sifatnya observasi, kemudian terapeutik, lalu pendidikan kesehatan dan kolaborasi. Observasi, jadi perawat mengamati sesuatu ya. Misalnya observasi warna kulit. Itu tindakan ya. Bukan hanya sekedar perawatnya nggak ada kerjaan, tidak. Mengamati itu adalah pekerjaan. Artinya itu adalah suatu tindakan. Terapeutik. Nah, terbanyak jenis tindakan keperawatan adalah terapeutik ya. Misalnya merawat luka, mengganti balutan, kemudian melatih napas dalam, memberi posisi semi fowler. Itu sifatnya terapeutik, memberi kesembuhan untuk pasien atau nursing treatment. Yang ketiga, intervensi keperawatan yang sifatnya health education atau edukasi. Ya. Selalu ada intervensi yang sifatnya adalah pendidikan kesehatan. Lalu yang keempat, kolaborasi. Ingat, pekerjaan perawat adalah berkolaborasi dengan tim kesehatan lain, tidak hanya dokter ya, tapi juga bisa fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain. Oke, yang keempat, ya, mendokumentasikan rencana keperawatan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan Anda putar berulang-ulang. Itulah penjelasan tentang perencanaan keperawatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari kembali. Kita akan lanjutkan dengan beberapa latihan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.